Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius dengan subbab menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, garis yang sejajar terhadap sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Ini disajikan bidang koordinat kartesius. Contohnya, gambarlah garis K yang sejajar dengan sumbu X dan berjarak 3 satuan di atas sumbu X. Kalian sudah tahu ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kemudian kita disuruh menggambar garis K yang sejajar terhadap sumbu X berjarak 3 satuan di atas sumbu X. Maka 3 satuan ke atas, 1, 2, 3. Maka garisnya berada di, ini adalah garis K. Kemudian yang kedua, gambarlah garis M yang sejajar dengan sumbu X dan berjarak 2 satuan di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X, di sini 2 satuan, 1, 2. Maka garisnya, ini merupakan garis M. Kemudian perhatikan garis K dan garis M terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X di sini jaraknya K terhadap sumbu X adalah 3. Dan M adalah 2. Maka dapat disimpulkan bahwa K itu sejajar dengan sumbu X dan M juga sejajar dengan sumbu X. Sekarang perhatikan garis K dan sumbu Y. Dan perhatikan juga garis M terhadap sumbu Y. Maka kalian menemukan bagaimana titik potongnya? Ya, mereka berdua adalah tegak lurus. Jadi garis K itu tegak lurus terhadap sumbu Y dan garis M tegak lurus terhadap sumbu Y. Yang kedua, ada garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Gambarlah garis P yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik F 5,2. Di sini kamu harus menentukan terlebih dahulu titik F itu di bidang koordinat kartesius itu terletak di mana. F 5,2, X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 2. Titiknya berada di, ini adalah titik F 5,2. Kemudian dibuat garis P yang sejajar terhadap sumbu Y, maka garisnya, ini merupakan garis P. Kemudian gambarlah garis Q yang sejajar dengan sumbu Y dan berjarak 4 satuan di sebelah kiri garis Q, garis P maksudnya. Kita membuat garis Q 4 satuan di sebelah kiri dari P. 1, 2, 3, 4. Maka garisnya berada di, ini merupakan garis Q. Perhatikan P terhadap sumbu Y. Maka garisnya adalah sejajar. Begitu juga Q terhadap Y itu sejajar, jaraknya 1 satuan. Dan P terhadap Y sama dengan 5 satuan. Perhatikan juga letak garis P terhadap sumbu X. Ini adalah tegak lurus. Dan Q adalah tegak lurus juga terhadap sumbu X. Maka dapat disimpulkan bahwa P dan Q itu sejajar dengan sumbu Y dan P Q itu tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian yang ketiga ada garis yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Contohnya, gambarlah garis B yang melalui titik Q
3, min 4 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar juga dengan sumbu Y. Teman-teman di sini diberi dilengkapi ya sumbu Y maksudnya. Nah, langkah pertama kita harus menentukan atau menuliskan titiknya ini ke bidang kartesius. I 3, min 4. X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah negatif 4. 1, 2, 3, 4. Maka titiknya berada di. Nah, ini adalah titik Q 3, min 4. Nah, membuat garis B ini karena dia itu tidak sejajar terhadap sumbu X dan tidak sejajar juga terhadap sumbu Y, maka kamu bisa membuatnya garis sembarangan yang sekiranya tidak sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka Bu Rosi buat seperti ini. Dia tidak sejajar terhadap sumbu X dan tidak sejajar pula dengan sumbu Y. Atau kamu bisa membuatnya seperti ini. Nah, ini adalah garis B yang memungkinkan. Jadi mereka tidak sejajar atau tegak lurus terhadap X atau Y. Mungkin itu yang bisa Bu Rosi sampaikan pada pagi hari ini. Silahkan kerjakan tugas yang Bu Rosi berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.